Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicambuk keluar dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Wang Lin membuka matanya dan segera mundur. Ada keterkejutan di matanya, serangan raksasa tadi sungguh aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap raksasa es itu. Untungnya energi padang Wang Lin telah mendarat pada raksasa itu, dan petir pembalasan ilahi masih berada di dalam raksasa es itu. Karena kedua faktor ini, raksasa es itu tidak dapat menyerang Wang Lin sementara jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya. Kalau tidak, situasinya akan menjadi sangat buruk bagi Wang Lin. Tepat saat energi pedang mendarat di pinggang raksasa es itu, petir pembalasan ilahi menghancurkan gas pembatas terakhir dan tiba-tiba menghilang. Awan merah menghilang secepat kedatangannya, dan langit kembali normal seolah-olah awan merah itu tidak pernah muncul. Raksasa es itu mengguncang tubuhnya. Potongan-potongan es jatuh darinya dan mendarat di tanah. Raksasa ini kini hanya berukuran setengah dari ukuran aslinya, yaitu 50 kaki. Luka di pinggangnya segera tertutup dan menghilang. Namun bayangan cambuk masih berada di dadanya, memancarkan cahaya iblis. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik, dan ia melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya terlempar lagi dan tubuhnya hancur, maka meskipun dia menang, dia tetap akan kalah. Hong Di muncul sekali lagi di kepala raksasa es dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Wang Lin terus berlari. Untungnya medan perang sangat luas dan dia belum mencapai batasnya. Dia segera mengambil pil dan meminumnya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia sama sekali mengabaikannya. Ekspresi Hong Di sedingin es. Dia membenci orang di hadapannya sampai ke tulang-tulangnya. Jika bukan karena raksasa es itu, dia pasti sudah terbunuh oleh petir merah. Cheng Niu ini punya harta karun untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Namun aku tidak yakin dia punya dua. Atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan cambuk jiwa, raksasa es itu tidak akan mampu menahan dua sambaran petir pembalasan ilahi. Mata Hong Di tampak muram. Dia memberi perintah dan cambuk itu tiba-tiba muncul di tangan raksasa es itu. "Cheng Niu, terimalah kematianmu," teriak Hong Di. Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Cambuk itu bergerak lebih cepat dari kilat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuk itu cepat, dia telah waspada selama ini. Saat cambuk itu datang ke arahnya, dia menghilang dengan teleportasi. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Ketika dia berteleportasi, cambuk itu menyentuhnya. Meskipun tidak melumpuhkan jiwa asalnya, cambuk itu melukainya. Sungguh harta karun cambuk yang menakjubkan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. "Cheng Niu, sekarang kamu lari seperti anjing liar. Di mana aura dominanmu saat itu?" ucap Hong Di dengan nada menghina. Wang Lin tertawa dan berkata, "Hong Di, kau belum menghilangkan kutukan dari lengan itu. Kau hanya menekannya dengan energi spiritualmu. Inilah alasan sebenarnya mengapa kau menggunakan harta karun terkuatmu sejak awal." Ekspresi Hong Di menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dalam kata-kata. Jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan mencambuk udara di hadapan mereka beberapa kali. Singkatnya pada saat ini Wang Lin mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah lengan Hong Di. Ia melantunkan mantra sambil tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengan itu. Lengan itu memancarkan cahaya iblis saat berbagai simbol muncul di atasnya. Tangan kiri Wang Lin menepuk lengan itu dan ia berteriak, "Meledak!" Garis hitam langsung muncul di dahi Hong Di. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. "Cheng Niu, kalau aku tidak bisa membunuhmu, maka aku tidak disebut Red Butterfly," ucap Hong Di. "Tekan, aku ingin melihat berapa lama kau bisa menekannya." Meledak! Bang, bang, bang! Garis hitam di dahi Hong Di tiba-tiba menyebar dan segera menutupi wajah cantiknya. "Kau!" Hong Di batuk darah hitam. Ia memang khawatir dengan kutukan lengannya. Itulah sebabnya ia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sayangnya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pertempuran itu berada di luar kendalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak sekali lagi. Meledak! Lengan di tangannya langsung meledak. Tak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya. Sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan itu mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh Hong Di. Dia batuk lagi dan mengeluarkan seteguk darah hitam dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin langsung berhenti. Dia tidak lagi berlari.
Dia memanfaatkan momen ini untuk membuang perangkap binatang buas, dan dengan suara keras kereta perang itu tiba. Roh binatang itu segera keluar sambil meraung. Matanya yang merah menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak perlu khawatir untuk mengekspos terlalu banyak hal. Hal terpenting saat ini adalah menang. Setelah kereta perang itu muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat terbang dan menghantam raksasa es. Raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat luka muncul di tubuhnya. Mata Hongdi terpejam. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin berbinar, dia bangkit dan mengayunkan pedangnya lagi. Setelah ledakan itu, raksasa es itu mundur lebih jauh. Hongdi berusaha keras untuk membuka matanya dan menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum mengucapkan sepatah kata. Mata raksasa es itu memancarkan cahaya iblis. Hongdi telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es itu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kutukan itu. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Ia mengayunkan tinjunya dan bayangan cambuk itu pun segera muncul. Wang Lin sama sekali tidak ragu dan menggunakan pedang surgawi untuk menangkis. Dengan suara keras, Wang Lin terdorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawinya tidak rusak, Wang Lin batuk darah karena kekuatan pukulan itu. Tepat pada saat ini raksasa es itu mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan. Ia mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam tinjunya terdapat gambar cambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat dia cepat-cepat melemparkan pedang surgawi ke arah tinju itu. Saat tinju itu mengenai Wang Lin, pedang itu melesat melewati lengan kanan dan memotong seluruh lengannya. Pedang surgawi itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang surgawi itu mendarat 1000 kaki jauhnya dan menusuk dalam-dalam ke tanah. Darah menyembur keluar dari sekujur tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya patah. Namun dia tertawa dan berkata, "Hongdi, aku mengambil salah satu lenganmu, dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang ini lebih cocok untukmu." Raksasa es itu meraung dan menyerbu ke arah lengannya yang patah. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Ia tiba dengan satu lompatan lalu mengayunkan lengan kirinya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin dan dia memuntahkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengannya. Dia sekarang menggunakan seluruh energinya untuk memurnikannya. Wang Lin mundur dan menghilang. Retakan segera muncul di tanah tempat Wang Lin berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di samping pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi, "Hancurkan!" Lengan yang dilapisi cahaya putih itu retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini lengan ini berukuran sama dengan lengan orang normal. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain yang secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan mengayunkannya ke bawah. Tepat pada saat ini cambuk itu tiba-tiba muncul di dada raksasa es itu. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalanginya. Namun cambuk itu berubah arah. Cambuk itu berputar di sekitar Wang Lin dan mengenai tubuhnya. Pung! Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar mundur 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi tercambuk keluar dari tubuhnya dan terlempar sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es itu memancarkan cahaya seperti hantu. Ia mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan malah berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan! Mata Wang Lin merah. Selama ia berhasil menunda raksasa es itu, kereta pembunuh dewa berhasil aktif. Roh binatang itu meraung dan menyerang. Semua rantai pada roh binatang itu hilang. Namun alih-alih menyerang raksasa es itu, ia malah menyerang Wang Lin. Binatang buas yang tidak patuh. Mata Wang Lin nanar. Tangannya membentuk segel dan sebuah rantai terbang keluar dari kereta perang. Rantai itu mengunci roh binatang buas itu di tempatnya. Binatang roh itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Jelas ia ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di samping tubuh Wang Lin dan tersenyum sambil menghantamkan tinjunya ke bawah. Tinju raksasa itu mengenai pedang langit dan terdorong mundur oleh gelombang kejut. Namun Sulik Gua mengeluarkan teriakan lemah sebelum pedang langit itu jatuh ke tanah. Bang, bang, bang! Raksasa itu terus menyerang dan menjatuhkan roh binatang itu. Hal ini membuat roh binatang itu marah. Mulutnya mengembang lebar dan melahap raksasa es itu. Namun saat ia mencoba melahap raksasa es itu, cambuk itu keluar dan mengenai roh binatang itu. Roh binatang itu merasakan sakit dan segera menyusut sedikit. Astaga, astaga! Tubuh raksasa itu bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Roh binatang itu hendak berbalik untuk menyerang lagi ketika Hongdi membuka matanya. Kutukan itu ditekan kembali ke satu garis hitam di dahinya. Suara tergesa-gesa Hongdi mengandung sedikit kegelapan saat dia berkata, "Soul Laser, tunjukkan wujud aslimu." Jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara roh binatang dan raksasa es. Dia juga telah mengkonsumsi pil untuk memulihkan diri dan mengirimkan energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangunkan Sulik Guo. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayunkan pedang ke bawah.
Energi pedang Wang Lin tiba dengan cepat. Raksasa es itu meraung dan meninju energi pedang itu. Ia berbalik menendang tanah, membuat tanah retak dan dengan cepat melarikan diri. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Pada saat ini wajah Hongdi tampak muram. Pertarungan hari ini jauh lebih berat daripada pertarungan mereka di alam surgawi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Niu ini akan memperoleh kekuatan sebesar ini hanya dalam 1 dekade. Berpikir kembali ke alam surgawi, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini, Cheng Niu hanya bisa berlari dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan kemudian, hanya karena dia memiliki harta yang dapat menghancurkan fragmen surgawi, dia ditekan. Dia tidak pernah melihat Wang Lin sebagai apapun. Di dalam hatinya Cheng Niu ini bukanlah seseorang yang setingkat dengannya. Ia lemah, seekor serangga, batu loncatan yang akan menuruti yang kuat. Dia telah membunuh banyak kultivator formasi jiwa seperti Wang Lin selama pertempurannya melawan aliansi 4 sekte. Bahkan di Suzaku, dia mempertahankan mentalitas ini. Itulah kebanggaannya. Namun harga dirinya hancur saat Wang Lin memegang lengannya. Dia tidak tahan melihat seorang kultivator lemah dan tidak penting berani menyerangnya. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia bertekad untuk membunuh Wang Lin agar hati taunya kembali utuh. Dia bahkan mengeluarkan harta nasional Suyu, Dewa Es, untuk membunuh orang ini. Bahkan kakak seniornya diam-diam meminjamkan harta karun utama sekte giok surgawi, yaitu Soloiser, dan membiarkannya meminjamnya untuk mendapatkan sisi baiknya. Awalnya dia tidak ingin menggunakan Soloiser. Dia berpikir bahwa dengan Dewa Es dan harta karun hidupnya, membunuh Cheng Niu akan semudah mengambil permen dari bayi. Namun dia telah mendengar banyak rumor tentang Soloiser dan merasa tersentuh olehnya. Jadi dia tidak menolak tawaran tersebut. Dia menyembunyikannya di dalam tubuh Dewa Es untuk menggunakannya sebagai senjata rahasia agar menang. Namun sekarang, setelah sekian banyak ronde, pertarungan mereka telah mencapai titik didihnya. Harta karun Cheng Niu ini tidak terbatas, jauh lebih banyak dari yang dapat dibayangkannya. Terutama roh binatang itu, terlalu ganas. Jika Cheng Niu memiliki kekuatan untuk mengendalikannya, dan roh binatang itu terus menyerang, dia yakin bahwa tanpa cambuk jiwa, dia akan kalah. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es itu sangat lemah. Dari semua kerusakan yang dialaminya, tingginya sekarang hanya 20 kaki. Jika menyusut lebih jauh lagi, dia akan runtuh sepenuhnya. Sepanjang hidupnya dia hanya pernah mengalami pelarian seperti ini 2 kali. Pertama kali ketika dia dipojokkan oleh Wang Lin dan kedua kalinya sekarang. Dipaksa kabur seperti ini 2 kali oleh orang yang sama bagaikan tamparan di wajah baginya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Wang Lin mengejarnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus berteleportasi di depannya dan berkata, "Hongdi, di mana harga dirimu? Apakah Putri Surgawi Suzaku harus lari dariku?" Seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. "Cheng Niu, kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak disebut Hongdi Avatar." Meskipun Wang Lin mengejeknya, harga dirinya membuatnya harus melawannya. Tiba-tiba terjadi perubahan. Dia menjerit dan mawar itu muncul di hadapan raksasa es itu. Tidak ada kelopak bunga, hanya 2 benang sari. Hongdi tidak ragu saat jiwa asalnya terbang keluar dan terbelah menjadi 2. Separuhnya masuk ke benang sari. Kedua benang sari itu menyatu dan membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu segera terbentuk dan menampakkan wujudnya. Sebuah avatar yang tampak persis seperti Hongdi muncul. Hanya saja avatar ini memiliki seluruh anggota tubuhnya. Avatar Hongdi membuka matanya dan terlihat sangat tenang. Hongdi yang asli sangat dingin dan kejam, tetapi avatar ini tidak menunjukkan emosi dan sangat tenang. "Cheng Niu, aku tidak keberatan menyerahkan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat hanya untuk membunuhmu," ucap Hongdi. Avatar ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan untuk memudahkannya mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengeluarkan avatarnya. Tetapi sekarang demi membunuh Wang Lin, dia tidak peduli dengan biayanya. Hongdi dan avatarnya berkata bersamaan, "Wilayah yang kejam." Avatar Hongdi itu dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Avatar Hongdi berkata dengan suara yang sangat memikat, "Untuk memancing semua emosi dunia fana dan kemudian menggunakan bilah kecerdasan untuk memotong semuanya, ini adalah wilayah yang kejam. Emosi, keluarlah." Warna langit tiba-tiba berubah dan kekuatan misterius menyelimuti langit dan bumi. 7 bola berwarna pelangi tiba-tiba muncul di samping Hongdi dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Sosok Limuan muncul di bola itu. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan. Ada banyak jiwa di tangannya. Jiwa-jiwa keluarga Wang berteriak kesakitan. 3 generasi Cheng dan Yu berjalan keluar dan menatap Wang Lin dengan bingung. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia duduk bersila. Jiwa asalnya terbang keluar dan ia berkata, "Di bawah siklus reinkarnasi, wilayah hidup dan mati." Dia memperlihatkan ekspresi yang rumit saat dia melihat orang-orang di depannya. "Pedang kecerdasan," ucap Avatar Hongdi. Pedang berwarna pelangi muncul di hadapan Avatar Hongdi. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang. Mereka segera diikuti oleh Limuan. Keluarga Daniu dibunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah ayunan pedang. Kejam. Hongdi dan avatarnya tampak sangat lelah. Dia lalu menunjuk ke arah Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin bergetar dan matanya menjadi redup. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk gulungan kehidupan dan kematian di langit. Wang Lin berkata dengan lembut, "Bahkan orang yang kejam pun tidak dapat lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana mungkin emosi di dunia ini dapat dengan mudah dipotong atau dibuang? Meskipun pedang kecerdasan itu kuat, ia tidak dapat memotong siklus reinkarnasi," ucap Wang Lin. Gas hitam dan putih itu muncul dan menyatu menjadi gas abu-abu siklus reinkarnasi. Gas abu-abu itu tiba-tiba keluar dari gulungan itu dalam bentuk ibu jari raksasa dan menekan ke bawah di hadapan Avatar Hongdi. Tubuh Avatar Hongdi bergetar. Dia menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum pahit dan berkata, "Jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam, maka itu tidak akan menjadi siklus reinkarnasi surga lagi." Malang. Avatar itu mendesak saat menghilang. Hongdi batuk darah. Jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya tergantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertempuran antar domain tampak tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena fakta bahwa domain hidup dan matinya telah berevolusi saat ia mencapai tahap tengah pembentukan jiwa, jiwa asalnya akan hancur. Bahkan sekarang, domain hidup dan matinya hanya sedikit lebih kuat daripada domain Red Butterfly. Ini karena, seperti yang dikatakan Hongdi, siklus reinkarnasi surgawi pada awalnya kejam. Hati Wang Lin hancur. Hongdi memang jenius karena bisa mendapatkan sesuatu dari pertempuran domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan pernah merasakan kedamaian di masa depan. Wang Lin bergerak. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas larangan terbang keluar dan membentuk tombak hitam. Saat lebih banyak gas pembatas memasuki tombak, terdengar suara gas itu mengembang. Tombak itu membesar dan memperoleh aura yang lebih kuat. Semua gas pembatas telah terkumpul di tombak. Ini adalah kekuatan puncak bendera pembatas setelah mencapai tahapan penyelesaian pertamanya. Wang Lin dengan cepat menyerbu ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia mengayunkan pedang surgawi ke bawah. Bang! Raksasa es itu meraung dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun tombak itu lebih panjang. Jadi dia menerjang ke arah kupu-kupu merah di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombak itu. Akan tetapi, energi pedang berada tepat di belakang tombak tersebut, sehingga mendarat tanpa perlawanan apapun. Singkat cerita, raksasa es itu telah binasa di tangan tombak Wang Lin. Ekspresi Hongdi yang melihat ini berubah dan dia berteriak, "Beraninya kau? Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin tertawa sambil menarik cambuk jiwa ke arahnya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke arah Hongdi untuk mencegahnya bertarung dengannya. Cheng Niu, cambuk jiwa ini disegel oleh sekte giok surgawi. Bahkan jika kamu mencurinya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Selagi dia berbicara, garis hitam di dahi Butterfly perlahan memudar hingga menghilang tanpa jejak. Avatar domainnya hancur selama pertempuran domain. Jadi metodenya untuk mencapai transformasi jiwa dengan relatif mudah pun hilang. Namun pencerahan yang diperolehnya membuatnya yakin bahwa ia akan mampu menembus tahap transformasi jiwa sendiri dalam beberapa dekade. Ia menarik nafas dalam-dalam dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ketika cahaya itu menghilang, muncullah 4 sosok. Semangat logam, semangat kayu, semangat air, dan semangat api. Selain roh bumi, roh unsur lainnya pun muncul. Ini adalah harta karun terbesar Hongdi. Ini adalah akarnya dan asal bakatnya. Dalam pertempuran hari ini, Wang Lin telah terluka parah. Selain berbagai luka di tubuhnya, jiwa asalnya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan sebagai pertarungan yang sangat sengit. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh. Manik penentang surgaku akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Saat Hongdi menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh formasi pembunuh. Setelah itu dia berbalik untuk pergi. Dia tidak berniat untuk bertarung lagi dan siap meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, Hongdi melarikan diri. Tepat pada saat itu, seseorang diam-diam muncul di hadapan kupu-kupu merah. Orang ini adalah Kong Sun Po milik Suzaku. Cheng Niu, kau menang. Pergilah ke Gunung Suzaku untuk menerima pesananmu dan seseorang akan mengatur semuanya untukmu.
Setelah itu kau akan menjadi murid Susaku yang diundang dari luar. Sebagai salah satu murid ini, Susaku dapat mengabulkan satu permintaanmu. Setelah kau memutuskan apa yang kau inginkan, kau dapat datang ke Gunung Susaku untuk menyatakan keinginanmu. Ucap Gonsunpo sambil mengambil 3 roh itu dan menaruhnya kembali ke dalam kupu-kupu merah. Wajah Hongdi kembali pucat dan dia berkata dengan hormat, "Terima kasih tetua." Tatapan Gonsunpo ke arah kupu-kupu merah tidak ramah. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Serahkan cambuk jiwa." Wang Lin menatap Gonsunpo dan merenung sejenak. Melihat Gonsunpo mulai tidak sabar, dia diam-diam menghela nafas. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan cambuk jiwa dan menyerahkannya dengan getir. Setelah Gonsunpo meraih pemotong jiwa, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya pun muncul. "Ayo pergi." Gonsunpo berjalan melewati pintu. Hongdi segera menyusul. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan dingin dan berbisik, "Lain kali kau pasti akan mati." Hongdi saat ini tidak tahu bahwa dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk hidup. Sebuah rencana rahasia mulai terungkap setelah sebuah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Susaku. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.